Surah Al-A'raf tadi ayat 54 saya jelaskan atau saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan, mengadakan, mengurus, mengawasi, memiliki, memusnahkan. Itu hanya Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 6 masa. Di sini terjemahan 6 hari, ya, lebih tepat dengan 6 masa. Dan dia bersemayam di atas arsy singgasananya, di atas langit sana. Dialah Allah itu yang telah menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari yang kita lihat sekarang panas nih, teriknya seperti siang ini. Allah yang menciptakan matahari itu, bulan dan bintang-bintang, semuanya masing-masing tunduk dengan perintahnya. Yang pegang buku di halaman 2 ya, kita masih di halaman 2. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Adakah yang Bapak Ibu tahu siapa saja yang disembah selain Allah yang pernah mengaku menggantikan siang dan malam? Adakah di antara mereka yang berani mengatakan dia yang menciptakan matahari? Adakah di antara mereka yang mengatakan ciptakan, ya, bintang-bintang termasuk bulan? Adakah di antara mereka yang mengatakan mereka yang menurunkan air hujan dari langit? Atau adakah di antara mereka yang bisa menahan fenomena seperti misalnya kalau manusia tadi saya katakan haus misalnya, atau dia menutup hidungnya untuk melawan sistem yang ada supaya tidak menghirup oksigen? Pernahkah mereka bertanya siapa yang menciptakan dirinya? Dari mana sistem yang rumit dalam tubuh manusia? Dari mana asopan-asopan yang ada? Mata butuh cahaya, hidung butuh oksigen, telinga butuh suara, dan seterusnya. Dari manakah semua itu? Pernahkah orang-orang ini bertanya, gitu, dari mana semua? Dan siapa yang bisa mengadakan itu? Tidak ada subhanallah yang pernah mengaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini dalil jelas kalau hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Lebih jelas lagi beliau mengatakan juga firman-Nya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 30. Tak kala dia Allah menyeru Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di sebuah tempat yang diberkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Di dalam firman yang lain nanti akan saya jelaskan ya. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya sini, nanti saya jelaskan. Surah Thaha ayat 14. Dua ayat ini berdekatan, sama sebenarnya. Surah Qasas ayat 30 dengan Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hai Musa, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi ceritanya begini, Nabi Musa alaihissalam waktu dia tumbuh besar di rumah Fir'aun, satu hari dia pernah jalan di pasar di Mesir. Dia menemukan ada dua orang, satu dari suku Kipti suku asli orang Mesir, Fir'aun dari suku itu. Dan yang satu lagi dari Bani Israel, turunan Nabi Israel, Nabi Yakub. Dan Nabi Musa dari turunan ini, gitu kan. Maka ributlah dua orang ini di depan Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa coba menengahinya. Orang Mesir, suku Kipti ini suaranya besar sekali, sehingga seakan-akan dia akan menyerang Musa alaihissalam. Musa niatnya ingin membela diri, kemudian dia tidak sengaja diayunkan, ya, kepalan tangannya kena orang tersebut, mati orang itu. Maka Musa alaihissalam meninggalkan. Orang Yahudi juga ini, orang Bani Israel juga tinggalkan. Nggak ada yang tahu siapa yang bunuh orang Kipti ini.
Waktu itu di Mesir, Bani Israel menjadi budak. Dituankan, yang menjadi tuan mereka adalah orang Kipti. Ini ribut tadi antara si tuan sama si budak lah istilahnya. Maka besok pagi Musa alaihissalam keluar lagi jalan di pasar. Waktu itu tidak ada yang tahu siapa yang membunuh kemarin nih. Maka ternyata orang Bani Israel, si Yahudi yang kemarin ribut sama satu orang Kipti ini, ribut lagi sama Kipti yang lain. Maka Musa alaihissalam datang mendekati. Si Yahudi ini takut jangan sampai Musa pukul dia seperti kemarin terpukulnya orang Kipti sampai mati. Maka dia langsung bilang untuk Musa mendekatinya. Musa ingin menasihatin, kau kenapa selalu punya masalah dengan orang? Begitu Musa mendekat, dia langsung bilang, hai Musa, apa kau mau bunuh saya sebagaimana kau bunuh kemarin orang Kipti itu? Maka tersebarlah berita kalau Musa alaihissalam membunuh orang Kipti. Fir'aun dengar, Fir'aun tahu Musa ini dari turunan Bani Israel. Dan kenapa dia berani-berani bunuh orang Kipti, tuannya orang-orang Israel ini, gitu kan? Maka Fir'aun pun mengejar Musa. Musa sempat melarikan diri sampai ke negeri Madian. Di negeri Madian ada Nabi Syuaib di sana. Syuaib alaihissalam ini menyambut Musa alaihissalam waktu datang. Bahkan dinikahkan dengan salah satu dari anak perempuannya. Gitu kan? Tentu ada cerita di sini, saya tidak ceritakan karena ini panjang lebar. Yang jelas Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian. Kemudian dia sempat bertemu dengan dua anak perempuannya Nabi Syuaib yang mau mengisi air di ember, dan mereka tidak bisa mengangkat batu yang menutupi sumur, karena sumur waktu itu kalau pagi diangkat oleh 10 orang laki-laki, kalau sore ditutup lagi dengan batu besar yang diangkat oleh 10 orang laki-laki. Nabi Musa alaihissalam datang dan sempat mengangkat batu tersebut sendirian, lalu memberikan air kepada kedua anak perempuan Syuaib. Lalu mereka pulang ke rumah, sampaikan ke ayahnya, ayahnya panggil. Lalu kemudian Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan Musa dengan salah satu dari anak perempuannya dengan mas kawin, ya, mahar itu 10 tahun mengabdi kepada Nabi Syuaib untuk mengambil air, ngurus gembalaan dan seterusnya. Ringkas cerita, setelah 10 tahun Musa alaihissalam berpikir untuk kembali ke Mesir bersama dengan istrinya. Di tengah jalan Nabi Musa alaihissalam sebelum tiba di Mesir, waktu itu lagi musim dingin, dia melihat ada api unggun dari jauh. Maka dia pun alaihissalam berkata pada istrinya, coba tunggu di sini, coba tunggu di sini. Dia bilang, saya akan pergi ke api unggun itu. Siapa tahu saya dapat informasi tentang perjalanan kita, atau kita bisa dapat tambahan bekal makanan, atau mungkin saya paling tidak bisa ambil api sedikit untuk menghangatkan tubuh kita malam ini kalau kita tidak bisa bergabung sama orang-orang yang pegang api itu. Maka istrinya pun menunggu, lalu Nabi Musa alaihissalam pergi ke api tersebut. Begitu tiba di api, maka tiba-tiba terdengar suara Allah. Dan ini yang disebutkan salah satu ciri Nabi Musa alaihissalam adalah sifat kelebihannya adalah kalimullah, orang yang langsung diajak ngomong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata ayat tadi ini, wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Tuhan Allah, ya, Tuhan alam semesta, Tuhan alam semesta, gitu kan? Jadi jelas dari ayat ini tadi, kalau anda baca sendiri mungkin anda tidak bisa faham, tapi ini rentetan sejarahnya, sisanya begitu. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 37, ayat 30, ya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin, sayalah Tuhan, sayalah Allah, Tuhan alam semesta. Dan waktu itu Musa alaihissalam sempat berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sempat bertanya, diceritakan dalam surah Al-Qasas ini, lanjutan ayatnya, kebetulan Nabi Musa alaihissalam memegang tongkat. Tongkat ini sering dipakai untuk mengembala kambing dan mengambil beberapa buah-buahan untuk dijadikan makanan kalau untuk menarik dahan-dahan pohon. Maka Allah pun bertanya, wahai Musa, apa yang di tangan kananmu? Dia mengatakan, ini biasa kayu yang saya pakai atau tongkat saya pakai untuk ngumpulin mengurus gembalan saya, dan juga mengambil beberapa keperluan-keperluan yang lain dengannya. Maksudnya di sini buah-buahan atau dahan-dahan pohon, atau mungkin membela diri pada saat diserang dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, lemparlah hai Musa. Maka pada saat dilempar berubah menjadi ular yang besar, gitu kan? Itu kisahnya panjang lebar dijelaskan dalam surah Al-Qasas. Yang jelas di sini makna daripada ayat
Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya pada Musa alaihissalam sambil berkata, wahai Musa, sayalah Allah Tuhan semesta alam. Dan dalam ayat lain dari surat Taha Allah mengatakan, sesungguhnya sayalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, maka hanya sembahlah saya, hanya tunduk dan patuhlah kepada saya, dan dirikanlah sholat untuk selalu mengingat saya, untuk mengingat saya.